Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya berada di sebuah supermarket di Solo ya. Kebetulan ada acara di Solo. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjawab pertanyaan seorang netizen ya. Mohon bersabar yang pertanyaannya belum saya buatkan video ya. Pertanyaannya yaitu ibu feeling, bapak thinking, anak insting, pola asuhnya gimana ya. Sebagaimana biasa kita lihat perbedaannya orang tua kepada anaknya. Bapaknya dulu, bapak yang thinking dengan anak yang insting itu perbedaannya. Yang pertama, thinking suka menekan, mentarget. Insting tidak suka ditekan, tidak suka ditarget. Hidupnya mengalir, itu pertama ya. Yang kedua, thinking itu kalau bergerak agak lambat ketika dia banyak menganalisa dulu apa yang harus dia lakukan. Sedangkan insting gerak cepat. Perbedaannya itu. Nah, ini kita kenalkan dengan yang istilahnya parent leader. Parent leader itu adalah pemimpin keluarga dalam bidang pola asuh ya. Ketua atau pemimpin keluarga secara umum adalah bapak ya, kepala keluarga, tetapi ketika parent leader, pemimpin dalam hal pola asuh, bisa bapak, bisa ibu. Parent leader ini yang mendampingi anak hariannya, mementoring anak secara harian ya. Nah, kalau bapaknya yang thinking tadi bisa menjadi parent leader pada anaknya, mendampingi keseharian anak, manakala orang tua ini bisa sudah menyesuaikan kepada anaknya ya. Berarti dia thinking harus mau bisa gerak cepat, kemudian dia tidak terlalu menekan ya. Bisa melihat anak itu kapan diajak untuk meningkatkan prestasinya atau perbaikan akhlaknya. Ketika bisa maka silakan bapaknya menjadi parent leader. Sekarang kita analisa ibunya. Perbedaannya, ibu feeling itu banyak ngomong, panjang, sensing, kalimat pendek. Yang kedua, ibu feeling itu lamban ya. Feeling kan sukanya santai, tetapi kalau anaknya adalah gerak cepat ya. Maka kalau ibunya bisa mengalahkan egonya dalam arti dia bisa menyesuaikan ke anaknya untuk bicara pendek, kemudian dia bergerak cepat ketika anaknya meminta sesuatu, silahkan ibunya ya. Tetapi manakala kedua-duanya memang sama-sama positifnya mentalnya, saya saran ibunya ya, tapi saran tadi ibunya harus sering pakai kalimat pendek, berarti tidak boleh ngomel-ngomel, tidak boleh cerita yang terlalu panjang, tapi to the point dan spontan aja. Kemudian bergerak cepat ketika anak itu membutuhkan sesuatu. Nah, cara untuk membentuk karakter dan menumbuhkan semangat belajar anak itu ada 3 ya. Silakan dicatat teman-teman. Yang pertama, didampingi. Ya, ayo nak belajar di samping bunda ya. Tidak harus ibunya ngajari terus, karena sensing saya lihat rata-rata juga cerdas anaknya. Kenapa Allah mentakdirkan IQ-nya tinggi? Karena dia kan tidak fokus, tidak tuntas ya. Maka perlu IQ yang tinggi, ketika dia belajar sebentar sudah bisa. Manakala fokus sejenak saja dia sudah bisa memahami sebuah permasalahan tertentu ya. Meskipun mohon maaf ya, tetap ada insting yang IQ-nya agak rendah atau sedang, tetapi rata-rata saya lihat insting itu IQ-nya tinggi. Yang pertama, dampingi. Ibunya pergi, tidak mau mendampingi, dia juga pergi, kayak jadi belajar. Yang kedua, sambil belajar diselingi dengan uji adrenalin ya. Saya pernah mempraktekkan bahwa anak insting ya, saya malas belajar, saya bawa jalan-jalan. Di tengah jalan ya, itu perjalanan motor ke lereng gunung, di tengah jalan saya ajak belajar, mau nambah hafalan Quran, mau gitu ya. Itu pengalaman saya, dan insya Allah di insting yang lain juga seperti itu. Diselang-seling aja, minimal sepekan sekolah, misalnya Senin sampai Jumat, Sabtu atau Ahad uji adrenalin ya, entah itu di pantai, waterboom, outbound, rafting ya, kemudian flying fox, main di Dufan dan seterusnya ya. 1, 2, yang ketiga, naikkan ruqyahnya, amal hariannya ya. Tetapi kalau dia masih SD dan SMP, dia disuruh menaikkan amal ibadah kan sulit ya. Misalnya tahajud, kemudian duha, tadarus, itu masih sulit ya. Paling efektif untuk anak insting yang masih SMP ke bawah
yaitu dengan cara sering diajak itikaf atau tidur di masjid atau berdiam diri di masjid. Itu insya Allah akhlaknya bisa drastis menjadi baik. Nah, maka di sini tantangan bagi terutama bapaknya untuk sering mengajak istri ke masjid, bahkan tidur di masjid ya, bermalam di masjid ya. Suatu ketika ada seorang klien yang curhat ke saya, anaknya insting menunggu masuk SMA ya, kan libur panjang SMP ya, karena itu sudah kelulusan. Dia jenuh, disuruh menghafal Quran, malas, suruh ini itu juga malas. Saya coba gini, Pak, intinya insting itu ruhiyahnya dinaikkan, ibadahnya dinaikkan. Kenapa? Karena di batang otaknya itu ada saraf parasimpatik ya di sini yang mengendalikan spiritual. Kalimat pendek ya, didampingi, kemudian diajak spiritual yang tinggi, dalam arti berdiam di masjid. Prakteknya gimana Pak Sofyan? Misalnya menjelang duhur bilang gini, kalimat pendek, ayo mas, kita ke masjid karena sudah adzan duhur, kamu bawa Quran, setelah duhur kamu setoran hafalan kepada bapak. Itu kan yang pertama pendek, spontan, yang kedua mendampingi, menghafal Quran, yang ketiga menaikkan spiritual dengan tinggal di masjid. Habis duhur, sholat ba'diyah duhur, kemudian disuruh setor atau menghafal Quran halaman yang baru, anak itu enjoy, nyaman, semangat, yang sebelumnya kalau di rumah dia malas sekali. Demikian rekan-rekan jawaban untuk seorang netizen yang ibunya feeling, bapaknya thinking, dan anaknya insting. Saya doakan bermanfaat dan terus tunggu video-video saya karena insya Allah mudah-mudahan nanti bisa tembus 1000 video. Demikian dari saya Sohail Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.